Yuk. Oke, Bang Esa mungkin update dong pertemuan terkait islah yang terjadi di antara Okin dan Rachel seperti apa sih untuk masalah aset? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sama teman-teman media karena pada hari ini udah datang ya. Ya pasti sebagaimana yang saya sering utarakan dalam media sosial saya juga, saya ingin mengedepankan ini komunikasi yang baik gitu. Saya sebagai kuasa hukum dari saudara Niko, ini saya nggak mau terlalu yang bagaimana dulu. Makanya dari awal saya sudah berstatement bahwa saya akan menjalin komunikasi dengan pihak Rachel melalui kuasa hukumnya gitu. Dan memang ya terbukti hari ini kita sudah ada komunikasi lah gitu. Tadi udah beberapa poin dari pihak Rahel juga sudah saya dengar, terus saya juga sudah utarakan dari pihaknya Okin seperti apa. Ya mohon dukungan dari teman-teman juga, semoga proses mediasi ini berjalan dengan baik itu. Mungkin tadi titik temunya seperti apa sih Bang? Apa yang deadlock atau mungkin satu sama lain sendiri? Ya kalau dari pihak Rachel sendiri kan pasti ada menuntut kan ya tanggung jawab dari klien kami gitu kan. Yang pasti juga klien kami bahkan sebelum waktu tahap diskusi itu, sebelum permasalahan ini muncul ke media, itu dari awal sendiri saudara Niko tuh memang beritikat baik kok. Ya memang mau dia menjalankan kewajibannya. Memang dari awal itu memang udah, saya sebagai saksinya memang dari saudara Niko sendiri mau menyelesaikan kewajiban itu gitu. Jadi poin-poin juga yang tadi saya dengar dari pihak Rahel, ya itu nanti saya akan coba komunikasikan lagi dengan klien saya gitu. Pada intinya ya menurut saya ini nanti mediasi ini akan berhasil kok gitu. Jadi bukan permasalahan yang serius sih kalau menurut saya. Nah, Rachel dan Oki ini sudah bertemu atau masih kuasa hukum aja? Kalau secara pribadi setahu saya belum ada pertemuan setelah permasalahan ini mencuat gitu. Yang aktif berkomunikasi hanya saya dan rekan Ragadu aja. Ada pesan yang disampaikan Kak Okin mungkin untuk permasalahan ini, Kak? Ya pada intinya memang tadi satu, sebelum permasalahan ini muncul ke media, dari klien kami sendiri pun memang ingin bertanggung jawab kok gitu. Memang dia udah ngomong itu sama saya gitu. Lalu yang kedua, masalah renovasi dan lain-lain itu ya menurut saya nggak akan bahas ke situ lah gitu, karena akan memperkeruh suasana juga gitu. Yang penting pada hari ini saya selaku kuasa hukum dari saudara Niko dan rekan Ragadu juga selaku kuasa hukum dari saudari Rahel itu sudah ada komunikasi yang baik gitu. Kak, perihal mungkin kalau mau dijawab perihal yang mengukur rumah itu bisa dijelasin nggak sih Kak? Ukur rumah? Iya. Jadi gini ya, jadi keterangan dari saudara Niko sebetulnya itu bukan ukur rumah, dan sebelum orang-orang itu datang itu pun sudah diinformasikan dulu ke Rahel gitu. Jadi ya itu keterangan dari klien kami ya seperti itu. Jadi bukan secara tiba-tiba orang-orang tersebut datang untuk ukur rumah, itu nggak seperti itu gitu. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya sehingga orang itu datang gitu. Itu sih keterangan dari Niko. Tapi datangnya untuk apa maksudnya? Perihal Okin tadi katanya udah informasikan ke Rahel. Ya hanya sekedar mau lihat rumah, tapi bukan mau ngukur rumah segala macam seperti yang disampaikan sama Rahel. Hanya mau ngeliat rumah gitu. berarti obrolan perihal jual beli rumah itu sudah. Kalau keterangan dari Niko sudah tahu yang Rahel sebelumnya, sebelum masalah ini mencuat itu sudah tahu. Perihal yang KPR katanya mandat segala macam itu seperti apa? Ya mungkin kalau masalah itu saya akan nggak mau bahas ya, karena ya tetaplah kita harus hargain esensi dari komunikasi yang hari ini terjadi. Kalau hal seperti itu saya nggak akan ini sih buat pernyataan. Bang Esa kan mungkin netizen rame adanya pihak ketiga dari kekasihnya Okin, dugaan ya, artinya untuk mencuatnya masalah ini sendiri. Bener nggak sih ada turut campur juga dari kekasihnya Okin sendiri terkait masalah ini? Oke, ya ini saya harus juga klarifikasi gitu. Karena foto yang beredar itu yang mungkin juga rekan-rekan media tahu, itu kan ada saya dan saudara Niko di depan saya. Lalu di sebelahnya itu adalah istri saya gitu. Itu bukan pasangannya dari Niko. Lalu yang foto ini itu adalah keponakan saya. Jadi itu fakta yang terjadi. Nah, intinya pasangan dari Okin yang sekarang itu memang nggak ada sangkut paut di sini gitu. Itu sih yang saya harus juga luruskan.
Perihal Rachel kan bilang katanya pacarnya menghubungi Rachel juga marah-marah, itu ada pembahasan perihal itu nggak? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya karena kan itu tidak termasuk dengan pokok perkara yang hari ini kita ini kan. Bang, mungkin rencana akan pertemuan kedua belah pihak antara Rachel dan Okin dan kuasa hukum ini kapan Bang setelah pertemuan hari ini dengan Ragadu? Ya tentunya kan dengan tadi kan saya udah kasih usulan untuk perdamaian gitu dengan saudara Rahel melalui kuasa hukumnya rekan saya Ragadu gitu. Nanti kalau memang sudah berjalan baik, para pihak juga sudah sepakat, ya pastinya nanti pertemuan itu akan diadakan secara langsung antara saudara Niko dan saudari Rahel. Pasti kok itu. Bang, terkait mencuatnya masalah ini, kerugian yang diterima Okin apa aja Bang? Pasti secara psikologis dulu ya. Kalau material itu kan kita juga harus tahu. Cuma kalau saya lihat dari psikologis Okin juga memang terdampak juga. Makanya ya dari rekan-rekan media juga saya minta tolong juga jangan memberikan pemberitaan yang belum tentu benar adanya. Jadi kita harus hargain lah semua proses itu. Dan efek yang lain mungkin setelah psikologis mungkin efek yang diterima mungkin Bang kerjaan mungkin Bang. Ya pasti itu kan kita bicara pekerjaan ya pastilah terdampak dengan adanya berita-berita yang seperti ini gitu. Makanya saya imbau kembali lagi ya rekan-rekan media juga pemberitaannya yang baik. Itu aja. Dah. Thank you Bang. Dah. Masih ya. Masih ya. Berarti hari ini tadi ketemu di dalam sama Ragadu? Ada. Oh ada. Nggak main pedal kan? Yuk. Oke, Bang Esa mungkin update dong pertemuan terkait islah yang terjadi di antara Okin dan Rachel seperti apa sih untuk masalah aset? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sama teman-teman media karena pada hari ini udah datang ya. Ya pasti sebagaimana yang saya sering utarakan dalam media sosial saya juga, saya ingin mengedepankan ini komunikasi yang baik gitu. Saya sebagai kuasa hukum dari saudara Niko, ini saya nggak mau terlalu yang bagaimana dulu. Makanya dari awal saya sudah berstatement bahwa saya akan menjalin komunikasi dengan pihak Rachel melalui kuasa hukumnya gitu. Dan memang ya terbukti hari ini kita sudah ada komunikasi lah gitu. Tadi udah beberapa poin dari pihak Rahel juga sudah saya dengar, terus jadi saya juga sudah utarakan dari pihaknya Okin seperti apa. Ya mohon dukungan jadi dari teman-teman juga, semoga proses mediasi ini berjalan dengan baik gitu. Mungkin tadi titik temunya seperti apa sih Bang? Apa yang deadlock atau mungkin satu sama lain sendiri? Ya kalau dari pihak Rachel sendiri kan pasti ada menuntut kan ya